Tapi justru sebenarnya yang menarik gitu ya dari yang Romo Judi tadi sharing juga, apa yang Romo ungkapkan kepada kita orang-orang yang ibaratnya secara basic lah ya Mo ya, kita udah punya iman yang sama gitu kan ya. Jadi kita nyambung nih Mo. Tapi saya pernah kebetulan punya teman juga gitu ya, yang memang ateis. Dan ketika dia bertanya, saya tahu sebenarnya dia tuh bukannya apa ya, bukannya dia sebenarnya nggak percaya bahwa Tuhan tuh nggak ada, tapi dia kecewa Mo. Jadi eh, dulu dia pernah cerita pas dia masih kecil, kan saya pernah iseng saya tanya gitu ya. Jadi sebenarnya kamu pernah berdoa nggak? Dan dia bilang pernah, satu kali mungkin pada saat dulu saya masih kecil dan dulu pada saat lagi gempa. Jadi dia tuh berharap Tuhan itu tuh ketika dia lagi susah tuh Tuhan tuh hadir gitu. Tapi kejadiannya nggak seperti itu. Jadi dia kecewa sangat berat dan sejak itu dia percaya bahwa nggak ada Tuhan. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, Mo ya. Dan kita tuh sampai di titik di mana kita berusaha untuk menjustify, saya berusaha untuk meyakinkan dia bahwa sebenarnya Tuhan tuh ada, dan dia sebaliknya. Dia menentang saya untuk bilang bahwa kalau ada buktikan. Terus saya juga bingung gitu ya, habis kata-kata karena saya juga bukan yang sangat memahami hal itu. Tapi saya percaya banget dan saya bilang, kalau kalau misalkan nih ya, ini kebetulan orangnya laki-laki ya Mo ya. Jadi ini saya iseng aja ya Mo ya. Saya bilang, kalau misalkan kamu sayang gitu ya sama saya, tapi saya nggak bisa ngerasain. Sesimpel karena memang saya juga nggak sayang gitu sama kamu. Sesimpel karena saya nggak membuka diri saya untuk mengenal sayang kamu sama saya. Saya bisa nggak bilang ke semua orang di luar sana bahwa saya bilang, kamu nggak sayang saya. Kamu nggak ada buat saya. Enggak. Karena kenyataannya, kamu sebenarnya sayang sama saya, tapi saya yang nggak menerima hal itu. Jadi, apa saya waktu itu ngasih perumpamannya seperti itu gitu. Dan dia saat itu menerima argumen yang itu. Karena mungkin poinnya nyambung gitu ya. Tapi saat itu saya ngebayangin kayaknya mungkin untuk saya pribadi gitu ya, menunjukkan bahwa Tuhan tuh sayang sama semua orang, membuktikan gitu bahwa Tuhan tuh ada lewat hidup saya, itu susah banget Mo. Bener-bener gak bisa lewat kata-kata. Itu nggak masuk, harus lewat perbuatan. Orang sering kecewa soalnya. Ya. Dan mungkin ini juga menjawab ya, karena seringkali, coba kamu pikir deh, jangan-jangan memang Tuhan itu sulit dimengerti supaya kita satu sama lain, seperti kamu katakan tadi, mencoba untuk bersama-sama mengerti cinta, mengerti kasih. Dalam dialog tentu saja. Tidak harus dengan sesama yang teis, tapi juga mungkin dengan yang ateis, yang tidak percaya dengan eksistensi Tuhan, yang agnostik, yang percaya dengan kebaikan tapi tidak percaya dengan the supreme good atau kebaikan tertinggi. Mungkin dalam pencarian bersama itulah, terutama dengan teman-teman yang agnostik atau ateis, kita justru semakin melihat bagaimana Tuhan punya sudut pandang yang lain. Saya seringkali merasa tergelitik dengan kata-kata dari Paus Benediktus ya, ke-16 yang lalu itu. Adalah lebih baik seorang agnostik yang berusaha untuk mencari dan mengerti Tuhan daripada seorang yang beriman tetapi buta beriman. Tidak mengerti mengapa dia harus percaya. Jadi saya pikir salah satu alasan mengapa sekarang di Barat itu Tuhan menjadi keyword yang tidak banyak diperbincangkan, Tuhan menjadi kurang relevan dalam hidup orang-orang muda di Barat misalnya, justru karena memang pencarian intelektual itu tidak setajam ketika zaman yang lampau. Pencarian filosofis diganti dengan dengan materialisme yang begitu akut di zaman modern. Seolah-olah pertanyaan filosofis tidak punya gigi lagi untuk menjelaskan siapa itu Tuhan. Nah, saya pikir ini dengan munculnya tokoh-tokoh baru, Daniel Dennett, lalu tadi yang saya bilang Richard Dawkins, juga kemunculan baru tokoh-tokoh pemikir Katolik dan Kristiani yang lain, apologet yang lain. Saya sangat suka dengan Bishop Barron yang luar biasa menjelaskan memakai teologi Aquinas. Lalu juga ada Jordan B. Peterson yang dengan pendekatan psikologisnya mampu membaca kitab suci dengan begitu segar. Saya sangat menikmati refleksi-refleksi baru tentang Tuhan
yang bukan hanya membantu kita orang-orang Kristiani, bahkan membantu orang yang agnostik dan ateis untuk mengenal bahwa ada sisi positif di dalam agama, ada sisi positif di dalam iman, gitu ya. That's a very good point yang kamu baru sharing. Thank you. Oke, Mo, kita kebetulan ada beberapa pertanyaan nih di Slido. Ini kita baca satu-satu ya, Jos ya. Yang mulai dari yang pertama dulu nih. Jadi malam Romo, ada teman saya beda agama. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus yang berwujud manusia itu tuh hanya nabi yang luar biasa. Setara dengan nabi-nabi pada umumnya ya, seperti Nabi Musa dan lain-lain. Kalau menurut Romo, penjelasannya gimana ya, Mo ya? Mungkin maksud pertanyaannya, ini pertanyaan literally seperti ya, bagaimana penjelasannya? Mungkin maksudnya sesimpel, kita harus menanggapinya seperti apa gitu. Betul, ini terkait apologetik juga nih dari tadi yang diomongin nih. Ya, be respectful. Karena tiap agama punya penghayatan masing-masing. Kamu bisa balik dengan epistemologi sederhana. Are we talking about the same person? Jangan-jangan kita bicara tentang dua orang yang berbeda. Yesus Kristus yang saya imani adalah Dia yang lahir dari perawan Maria, yang wafat di kayu salib karena cinta padaku dan padamu, yang bangkit di hari ketiga juga karena cinta luar biasa, dan yang naik ke surga menjadi Tuhan dan Tuhan atas kita semua. Itu Yesus Kristus yang saya imani. Jangan-jangan Yesus yang kau imani itu berbeda. Maka secara epistemologis, ketika kita bicara tentang non-contradiction principle, bahwa A bukan B dan B bukan A, maka kalau Yesus yang kuimani adalah A, jangan-jangan Yesus yang kau percayai adalah B. Are we talking about the same person really? Be respectful. Saya menganggap bahwa prinsip non-contradiction ini bisa kamu terapkan untuk jawaban yang paling sopan, yang paling respectful terhadap orang yang berbeda keyakinan. Ngapain sih kamu mau bela-bela sampai teks-teks apologetik dari Injil yang begitu melelahkan dan panjang dan yang belum tentu kamu hafal, dan mungkin kamu akan jatuh pada lubang sendiri karena kamu juga tidak begitu baik mengenal kitab sucimu sendiri. Just ask them, epistemologically speaking, are we talking about the same person here? Kamu kan bicara tentang Isa, saya bicara tentang Yesus. Dari dua sumber yang berbeda, bagaimana mungkin itu? Itu prinsip non-contradiction itu. A is not B, B is not A. Oke? Oke. Semoga yang bertanya jawabannya terjawab ya. Kalau belum terjawab, boleh di follow up. Boleh langsung di open mic juga ya. Biar yes, betul. Di open mic aja. Saya tidak akan capek-capek untuk menjelaskan siapa dan bagaimana dan mengapa. Kadang-kadang percakapan apologetis dengan orang yang sudah punya mindset sendiri itu, betul. Itu tidak membantu apapun. It's just wasting time, wasting your energy. Betul, Mo. Oke, kita buka open forum dulu kali ya sebelum pertanyaan kedua, Kak Jos. Buat teman-teman, ada yang mau bertanya langsung? Ini adanya di chat nih. Ada Ino raise hand. Oke. Hai Ino. Halo, selamat malam Romo, teman-teman. Romo, aku punya pertanyaan yang agak kontroversial, tapi pertanyaan populer yang agak kontroversial, nggak apa ya Romo? Sure. Ini aku bingung banget. Jadi kan Tuhan tuh kita tahu Maha Pengasih ya. Aku sendiri percaya, aku mengimani Tuhan tuh Maha Pengasih. He loves everyone. Tapi jadi yang susah nih kalau misalnya orang yang nggak percaya Tuhan atau bahkan nggak percaya, nggak mengenal Tuhan, misalnya dia lahir di China atau mana dan nggak pernah expose ke Christianity, apakah dia masih bisa masuk surga kalau menurut ajaran Katolik yang Romo percayai? Dan gimana seharusnya kita percayanya? So kita percaya bahwa keselamatan itu grace, ya. Itu nomor satu prinsip yang harus kamu tahu. Keselamatan itu adalah anugerah. Oke? Karena apa? Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bahkan perbuatan baik yang kita lakukan itu juga karena rahmat yang tinggal di dalam diri kita.
Ada yang namanya created grace, ada yang namanya uncreated grace. Created grace itu adalah kerendahan hati, saat kamu memaafkan orang, itu created grace. Tapi jiwa pendorong dari created grace itu adalah the uncreated grace. Siapa itu? Rahmat yang tidak diciptakan oleh apapun. Apa itu? Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Oke, jadi prinsipnya keselamatan itu selalu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hatimu dan ada di dalam setiap orang. Itu ajaran gereja. Oke? Jadi Roh Kudus itulah yang mampu menyelamatkan. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Kristus, tidak mengenal Kristus? Nah, gereja mengatakan adalah mungkin, ingat ya, proposisinya seperti ini. Sangatlah mungkin bahwa mereka yang belum mengenal Kristus terbuka terhadap kebaikan, mungkin diselamatkan karena dia punya uncreated grace yang mendorong dia untuk berbuat baik, yang mendorong dia untuk ramah kepada sesama. Mungkin, possible. Oke, siapa yang mengetahui kepastiannya? Tuhan Allah. Tapi gereja mengenali yang baik, yang mulia, yang luhur. Kalau menurut dokumen Nostra Aetate, gereja mengenali dan mengakui hal-hal yang baik, yang mulia, dan yang luhur yang juga hadir dalam agama-agama lain. Bahkan di dalam orang-orang yang bahkan mengaku diri agnostik atau ateis. Oke? Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu dapat diselamatkan atau tidak? Kita tidak pernah tahu, bos. Bukan boy. Jadi kita tidak pernah tahu, bos. Jadi ini misterinya. Yang kita tahu adalah bahwa dengan menerima baptisan, ingat, dengan menerima baptisan, kita dapat dengan yakin sekali percaya, dapat dengan yakin sekali percaya bahwa rahmat yang menyelamatkan kita dalam kuasa penebusan Kristus itu bekerja utuh dan penuh. Sementara yang lain bagaimana? Nah, ini pertanyaan teologis yang sampai sekarang berusaha kita cari jawabannya secara definitif. Tidak ada jawaban definitif tentang itu. Gereja di satu sisi mengatakan mungkin diselamatkan, bisa diselamatkan, bukan bisa sih ya, mungkin, possible. Tapi tidak pernah memberi jawaban definitif apakah yang non-Kristiani dapat diselamatkan. Yang kita tahu adalah bahwa yang menerima baptisan, menerima karunia utuh dan penuh pada keselamatan kekal. Oke? Dan itu memampukan kita untuk bekerja sama dengan rahmat secara lebih sempurna. Pendekatan ini tentu saja terdengar eksklusif. Jelas, karena keselamatan itu dalam Yesus Kristus itu eksklusif. Rahmat itu diberikan eksklusif kepada kita yang memilih untuk percaya seutuhnya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis dengan hati, dengan akal budi, yang memilih percaya sepenuhnya kepada Yesus, itu eksklusif, itu relasi kita dengan Dia. Dan kita bersyukur setiap hari kita mengalami eksklusivitas seperti itu. Tetapi apakah itu lalu membuat saya mengatakan bahwa yang lain itu sesat, yang lain itu kafir, yang lain tidak bisa selamat? No, kita tidak dalam posisi itu. Gereja mengatakan mungkin. Maka pendekatannya untuk dialog antar iman, kita open integral. Kita integral ke dalam mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan dalam baptisan adalah jaminan paling jelas. Kalau tidak, ngapain kita jadi orang Kristen? Tapi di saat yang sama kita open dengan yang lain sejauh mereka ya tadi bekerja sama dengan the uncreated grace, bekerja dalam kebaikan yang Tuhan tanam melalui perantaraan Roh Kudus dalam hati mereka. Ya, ini mungkin term yang sulit dimengerti, tapi saya harap Aurelius bisa mengerti apa yang Romo sampaikan. Oke? Jadi kita percaya kalau orang yang nggak percaya Tuhan masih ada probability untuk masuk surga. Jadi nggak pasti kayak
pasti nggak bisa gitu, nggak gitu ya. Soalnya aku kan SMA-nya di sekolah Protestan. Jadi kalau mereka mengajarkan ya udah pasti nggak masuk surga gitu. Kalau guru Ya, agama itu jawaban konvensional. paling sederhana. Tapi sulit saya membayangkan seorang yang agnostik misalnya, yang karena keterbatasan pengetahuannya lalu menyangkal eksistensi Tuhan, tetapi menolong sesama, berbuat baik, penuh cinta pada suami dan istri dan anak-anak. Saya nggak bisa membayangkan dia terbakar di neraka ya. Tapi saya tidak dalam posisi mengatakan dia bisa masuk surga. Maybe. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Dikembalikan saja pada kerahiman Tuhan. Gereja mengakui apa yang baik, apa yang kudus, apa yang mulia, yang datang dari the uncreated grace, dari rahmat yang tidak terciptakan yang Tuhan beri dalam diri setiap manusia. Itu yang memampukan kita untuk berbuat baik loh kepada sesama. Itu. Walaupun berbeda iman, kita tetap bisa saling sayang. Iya toh? Kita tetap bisa taking care of our neighbors, kan? Tetangga yang berlainan iman, kita tetap take care, kita tetap perhatikan mereka. Kalau kebanjiran, kita tetap bantu bersihkan rumahnya. I think that's the reason why sebetulnya kita punya kapasitas sebagai manusia untuk saling sayang, karena Roh Kudus hadir dalam setiap orang. Itu ajaran Gereja Katolik. Tapi perkara keselamatan, hanya Tuhan yang tahu secara definitif. Yang bisa kita percaya secara definitif yang kedua, bahwa dalam rahmat baptisan engkau mendapat jaminan keselamatan kekal. Kalau tidak, ngapain kita beriman, kan? Selama kita hidup sesuai martabat baptisan kita. That's it. Oke? Oke. Semoga menjawab, Ino. Romo, aku ada satu pertanyaan lagi yang boleh nggak satu lagi ya? Lebih kontroversial sih, tapi ini populer juga, sering dipakai oleh ateis-ateis gitu. Jadi kalau Tuhan tuh Maha Pengasih, kenapa banyak anak-anak yang kena kanker gitu, bayi-bayi yang meninggal bahkan sebelum lahir itu, kita jawabnya gimana tuh Romo? Gimana cara kita explain bahwa Tuhan tuh emang masih baik gitu, walaupun despite the things happening. Ini ada satu sesi saya pernah bicara tentang mengapa harus ada penderitaan. Nanti you bisa cari di YouTube saya, Romo Koko. Tapi singkatnya begini, kalau jangan-jangan sekali lagi kita mendikte Tuhan. Jangan-jangan kita yang sombong mendikte Tuhan. Kalau kamu menerima bahwa mutasi DNA, mutasi genetik itu memampukan kita berubah dari kera menjadi manusia, mengapa kamu tidak bisa menerima bahwa ada orang-orang yang harus, karena mutasi DNA yang sama, berpotensi mengubah sel sehat menjadi sel kanker? Jangan-jangan kita yang terlalu sombong untuk mendikte dan mengatur Tuhan sesuai dengan kategori kita. Kalau kamu menerima bahwa mutasi DNA itu menghasilkan yang baik, seperti nenek moyang kita yang mungkin, ini kan masih teori ya, menurut teori Darwin itu adalah kera. Kalau kamu mau menerima itu, mengapa kamu tidak mau menerima yang buruk? Right? Jangan-jangan kita yang mendikte bahwa kalau Tuhan Maha Kasih, maka artinya tidak boleh ada kanker. Jangan-jangan itu presumsi dan asumsi yang tidak punya dasar. Jangan-jangan mutasi DNA Tuhan berikan kepada kita untuk gambaran yang lebih besar, untuk evolusi manusia yang berkepanjangan dan menjadi lebih baik. Dan kalau ada korban di sana di sini, itu konsekuensi genetis yang bukan Tuhan adakan sendiri. Kenapa Tuhan jadi kambing hitamnya? Jangan-jangan natural selection itu yang membuat mutasi DNA terjadi pada anak-anak yang tidak bersalah. Lalu mengapa harus Tuhan yang disalahkan? Ingat, Tuhan bekerja dalam hukum kodrat, dalam hukum alam, dan dalam hukum Allah. Jadi 3 hukum yang harus kamu perhatikan. Oke, jangan-jangan kita menyalahkan Tuhan untuk hukum alam yang memang begitu adanya. You know what I mean? Bisa nangkep nggak kira-kira? Ya, ngerti. Jadi science itu udah kayak natural prosesnya itu udah nggak Tuhan dikte lagi, itu udah kayak autopilot gitu ya Romo ya. It's not like autopilot, tapi kayak ada gempa Tuhan nggak sengaja bikin ada gempa di sini, cuman ya karena emang gerakan geografis atau tektonis itu. Jadi Aquinas bilang Tuhan bekerja juga dalam hukum alam. Dia memberikan kita natural law
termasuk mekanisme alam dan mekanisme natural selection misalnya, memang itu sebagai bagian dari proses kita being menjadi manusia. It's another philosophical topic untuk yang ke depan. Tapi saya senang Aurelius kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dan yang memang digeluti oleh banyak orang dan banyak Romo tidak tahu jawabannya. Cukup menjawab. Tapi kalau misalnya kan di Alkitab ada dibilang Tuhan tuh udah tahu, udah merencanakan kita sebelum kita lahir gitu. Jadi gimana cara kita jelasinnya kenapa anak-anak banyak yang gugur gitu sebelum bisa capai potensinya gitu. Well, di Alkitab mana yang kamu baca bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu? Ya, Tuhan, ada ayatnya Tuhan kan. mengenal saya sejak dikandung ibuku. Yang dikatakan itu sebetulnya pengenalan. Jadi konsep predeterminasi itu bukan konsep Katolik. Takdir itu bukan konsep Katolik. Tuhan bekerja dalam hukum alam yang tetap dan pasti, itu benar. Tapi tidak mengenal predeterminasi murni. Jadi kita itu semi-compatibilism dan kita itu mungkin semi-compatibilisme ya. Itu nanti kamu bisa Google sendiri apa itu, atau kita bisa ngomong tentang itu next time. Tapi itu memang sesuatu yang menarik untuk dibahas. Yang gereja Katolik percaya Tuhan itu memberi kita kebebasan untuk bertindak. Kebebasan untuk bertindak, berpikir apapun kondisi kita. Bahkan kalau kondisi kita tampaknya dideterminasi oleh hukum alam. Seperti misalnya anak-anak yang Down syndrome. Mereka kan tidak memilih dilahirkan dengan Down syndrome. Ada anak-anak yang cacat sejak lahir, mereka tidak memilih untuk cacat sejak lahir. Jadi tampaknya memang Tuhan memberi penderitaan, bukan bahasanya Tuhan memberi penderitaan. Tampaknya penderitaan harus ada, penderitaan ada, tidak harus ada. Penderitaan itu ada untuk sesuatu yang lebih bernilai dari penderitaan itu. Wow, tapi ini seriously, deep sekali. Ya, Yes. very deep. Saya tidak mau terlalu lebar. Nanti you bisa lihat percakapan tentang mengapa ada penderitaan. Nanti Romo kasih linknya sebentar lagi. You bisa dengarkan di sana lebih mendalam, oke? Tapi jelas bahwa memang ini percakapan yang sangat menarik, philosophically dan theologically. Ya, oke, thank you banget Romo. Oke. Sorry ya Thank you, panjang Ino. teman-teman. Oh enggak. It's okay. Don't be sorry. Don't be sorry. Yang nggak apa, I'm sure kalian tuh juga penasaran kan soalnya. Benar banget. Monggo Kak Jos. Iya. Nah itu memang pertanyaan Ino tadi benar-benar banyak yang dilontarkan gitu ya, dan kadang-kadang kita bingung gitu menjawabnya. Tapi tahu jawaban dari Romo Gianni tadi pretty much sum up apa yang harus kita, bagaimana stand kita lah untuk menghadapi ya sekarang gelombang ateisme gitu ya. Seperti ini di slide juga ada yang nanya lagi. I guess itu sudah terjawab juga lewat penjelasan tadi. Nah, kalau kita tarik sedikit ke arah yang lebih Katolik lah gitu lah ya, sesuai dengan iman kita. Jadi kita mengenal nih ada 3 ya. Ada kitab suci, tradisi gereja, magisterium ya. Di mana kalau misalnya kita lihat gitu kan, kalau magisterium itu kan lebih ke arah orang gitu ya, pengajaran lah semacam itu gitu. Nah, ini ada teman-teman yang bertanya, bukan teman yang bertanya, bagaimana kalau misalnya magisteriumnya itu salah gitu kan? Ya mungkin karena ini kan diajarkan oleh manusia gitu ya, mungkin aja salah gitu kan, Bu. Nah, artinya kan tradisi susunan kitab suci kan juga salah. Nah, pertanyaannya seperti itu, Bu. Bagaimana kalau magisterium salah ya, Mo? Artinya tradisi dan susunan kitab suci juga salah. Maksudnya gimana nih? Gimana kalau magisterium salah? Mungkin lebih ininya ke kalau magisteriumnya dulu kali ya. Magisterium itu mungkin salah nggak sih, Mo, gitu kan? Oke. Magisterium. Oke. Jadi kuasa mengajar gereja itu meliputi banyak hal. Kuasa mengajar gereja itu meliputi banyak hal. Magisterium itu ada banyak bentuknya.
mulai dari homili Romo, itu juga termasuk magisterium, sampai ajaran dogmatik yang paling tinggi. Jadi ada level-level kebenaran. Kalau saya tidak salah ingat ketika kuliah dulu ada 10 level kebenaran magisterium. Jadi ada magisterium yang ditetapkan oleh konstitusi dogmatik gereja dalam konsili. Jadi kalau namanya sudah konstitusi dogmatik, maka ajaran itu tidak dapat salah. Yang kedua, ajaran Paus ketika dia mengajarkan perihal iman dan moral dalam prinsip ex cathedra. Dia mengatakan, saya Paus duduk di tahtanya, saya mengajarkan ini, dan ini harus diterima dengan ketaatan oleh seluruh umat beriman. Itu tidak dapat salah. Maka ajaran ini kontroversial, karena ini disebut sebagai the papal infallibility, ketidakdapatsesatan Paus dalam mengajar soal iman dan moral. Tapi itu syaratnya sangat complicated. Tapi dia bisa berbuat seperti itu. Contoh terakhir yang diberikan adalah misalnya dogma tentang misalnya Maria diangkat ke surga. Itu dogma yang ditetapkan oleh Paus. Dia mengatakan dalam ajaran iman tentang Maria, Maria diangkat seluruhnya dengan tubuh dan dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan. Itu misalnya itu ajaran dogma, dan itu kita yakin dalam ketaatan iman Kristiani tidak dapat salah. Tapi semakin turun level kebenarannya, mungkin ada yang salah. Misalnya, Romo Joni mengajarkan, misalnya ya, Romo Joni mengajar di Panen. Lalu karena saya selip lidah, saya mengatakan, misalnya, apa misalnya? Imam boleh menikah. Menurut saya, itu kan apa daya mengikat, power untuk mengikat seluruh jemaat Kristiani kan tidak kuat, tidak sekuat dua hal pertama yang Romo sebutkan: konstitusi dogmatis dalam konsili, di mana bapak-bapak gereja semua berkumpul dan menetapkan satu ajaran iman, dan yang kedua tentang infalibilitas Paus, ajaran Paus yang tidak dapat keliru. Oke? Itu pasti kekuatan mengikatnya jauh lebih rendah saya. Saya masih kopral centang satu di sini. Saya tidak bisa mengikat seluruh umat Kristiani. Oke? Dan tentu saja kalau yang levelnya personal-personal itu pasti banyak juga yang salah, yang keliru. Tapi itu tidak berarti bahwa depositum fidei itu dapat salah. Oke? Deposit of faith, itu ajaran iman yang murni, itu kesuciannya terletak pada hubungan gereja dengan Kristus, bukan pada orang-orangnya, bukan pada person seperti saya. Oke? Jadi setidaknya kamu, ya kita ini repotnya di orang Katolik, kita harus taat pada magisterium. Oke? Kita harus taat pada magisterium. Ini Adi tadi mengatakan tingkatan magisterium ada beberapa, itu credenda, tenenda, obsequium, servandi. Jadi, ini beberapa apa? Ini kualitasnya yang di kolom komentar ini. Ini kualitasnya, mana yang harus dipercaya, harus dipegang, mana yang harus ditaati, dan mana yang harus menjadi pegangan dalam pelayanan. Tapi ada 10 jenis level atau hierarki kebenaran dalam magisterium gereja. Mulai dari homili itu bisa disebut magisterium, sampai pada ajaran Paus yang harus ditaati atau konstitusi dogmatis yang harus diikuti, itu juga magisterium. Tapi tingkat hierarki kebenarannya itu berbeda-beda. Oke, kamu harus lihat dan kembali sejauh apa dia bisa mengikat seluruh jemaat beriman. Semakin tinggi kemampuannya mengikat seluruh jemaat beriman, maka itulah yang harus diikuti. Oke? Oke. Thank you, Mo. Berarti kalau bisa diartikan juga ya, Mo, terkait sama pertanyaan ini. Artinya kalau magisteriumnya yang katakanlah yang kelas yang bawah yang masih mungkin salah, itu pasti tidak akan jadi tradisi juga, karena pasti akan kalah dengan yang lebih di atas. Exactly. Yes. Oke. Ini kebetulan ada pertanyaan yang justru kebalikannya nih dari pertanyaan Ino tadi ya.
kalau orang yang tidak percaya bisa diselamatkan ya, Mo. Bisa kan ya? Ada kemungkinan untuk diselamatkan. Bagaimana justru keselamatan orang Katolik yang menentang ajaran gereja? Justru kebalikannya posisinya. Contohnya, dia nggak percaya magisterium, atau mungkin dia mendukung aborsi ataupun free child. Apakah itu masih Katolik? Ya, mungkin masih ke gereja, Mo. Mungkin dia masih ke gereja, masih bisa. Dissenting opinion itu selalu terjadi dalam tubuh gereja. Ada banyak teolog-teolog yang disemprit oleh Vatikan karena misalnya dianggap mengajarkan sesuatu yang keliru dalam hal moral dan iman. Ada banyak itu contohnya itu. Contohnya apa ya? Tentang kontrasepsi buatan misalnya. Gereja kan mengajarkan bahwa moral hidup itu menghargai perjumpaan antara sel sperma dengan sel telur. Maka tidak boleh hubungan seksual suami istri itu dihalang-halangi oleh apapun yang artificial. Ya kan? Banyak uskup di Afrika merasa keberatan karena HIV itu luar biasa ancamannya. Maka kalau berhubungan seksual harus pakai kondom supaya apa? Supaya tidak menularkan virus. Nah, ini kan argumen moral yang masuk akal dan rasional. Tetapi apakah bisa mengikat dan mengubah argumen moral tentang hidup, penghargaan terhadap hidup, bahwa dalam tiap hubungan seksual suami istri harus terbuka pada keturunan, artinya tidak boleh ditutup-tutupi oleh apapun juga, seperti misalnya kondom. Ini masih jadi perdebatan moral di beberapa negara berkembang. Kita sering dituduh sangat tradisional, kaku, tidak mengikuti zaman, tidak mau membaca tanda-tanda zaman. Masa orang yang sudah anaknya banyak itu tidak boleh pakai artificial itu kan pembatasan kelahiran secara artificial. Gereja tetap meyakini itu yang harus dididik adalah suami istri untuk mengolah hawa nafsunya dengan baik, memanajemen kelahiran dengan baik dengan metode yang sudah Allah berikan secara natural. Bukan ditutup-tutupi hanya demi memuaskan keinginan sesaat. Ya, ini misalnya kita banyak dikritik soal itu. Jadi ada banyak soal tentang ini. Argumen moral gereja dihadapkan pada argumen moral lokal yang universal berhadapan dengan yang situasional. Bagaimana mau dicari jalan tengahnya? Kalau saya sepanjang belajar filsafat dan teologi, I do believe in tensions, in dalam tegangan. Saya percaya dalam tegangan karena gereja di satu sisi dia harus mempertahankan prinsip-prinsip universal. Kalau gereja terlalu kendor dengan prinsip universal, maka suara kenabian gereja akan hilang. Suara kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah selama beribu-ribu tahun akan hilang. Karena kita tidak cukup setia. Tapi di sisi lain, kita tetap harus buka mata terhadap kejadian-kejadian situasional yang menuntut respon yang mungkin berbeda dari prinsip moral. Tapi bagi saya, kalau kita mengikuti selalu prinsip yang situasional dan lokal dan yang selalu baru itu, ada bahaya untuk menjadi tersesat. Kita melihat misalnya ada banyak romo, banyak uskup yang sekarang sudah dimasuki dengan gender ideology, yang sudah mulai menerima perkawinan sesama jenis, which is very sad. Karena itu jelas dalam kitab suci dikatakan, dan jelas itu identitas manusia hanya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita mau ubah menjadi gender ketiga dan gender keempat dan gender ke-20, gender ke-39, di Amerika itu ada berapa gender ya? Ada 39 gender kalau nggak salah, atau ada 40-an gender yang diakui. Maka yang terjadi adalah kekacauan sistematis terhadap apa artinya menjadi manusia.
What is the point of being human? Kalau kita sendiri kebingungan tentang jati diri kita atas nama penghargaan terhadap minority, maka kita akan kehilangan pijakan untuk berdiri. Nah, ini dalam buku seorang filsuf moral, aduh kok saya lupa namanya itu ya, dari Indiana. Dia mengatakan bahwa ketika dua argumen moral yang baik bertentangan, maka orang harus kembali ke tradisi. Betul itu kata-kata itu, dan saya yakini itu. Ketika dua argumen moral yang baik itu bertentangan, maka lebih beratlah kita kepada tradisi. Lebih beratlah kita pada apa yang sudah dilakukan dalam sejarah. Itu sih menurut saya. Jadi saya tetap terbuka pada kemajuan zaman di satu sisi, sambil berhati-hati menentukan sikap, tapi di sisi lain, saya tetap akan setia pada ajaran gereja tentang moral hidup misalnya, tentang apa itu seksualitas. Itu hemat saya. Oke? Jadi silahkan menentang selama rasional, selama masih kritis, asal masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dan secara filosofis. Tetapi sekali lagi gini ya, jadi orang Katolik ini penutupnya. Jadi orang Katolik itu bukan kayak orang pergi ke mall. Kamu ambil yang kamu suka dan kamu buang yang kamu tidak suka. Atau kamu hanya beli yang kamu suka dan kamu tidak beli yang kamu tidak suka. Menjadi Katolik itu berarti ikut penuh utuh dengan 3 hal. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Oke, keren. Ya, thank you Romo Joni. Semoga menjawab tadi yang bertanya ke Slido. Jadi kita akan kembali ke floor dulu ya, Marsha ya. Kita open lagi kesempatan untuk bertanya untuk teman-teman yang ada di ruangan ini. Sudah ada Melisa yang angkatan. Sebentar sebelum ke Melisa, mau menjawab juga tadi sempat ada yang bertanya rekamannya akan muncul di mana ya gitu ya. Normally kita akan ada di YouTube Panen OMK Satora gitu ya. Tapi nanti tunggu informasi selanjutnya aja gitu ya. Jadi follow dulu mungkin ya, subscribe atau ya follow, subscribe, ya itulah ya ke YouTube Panen OMK Satora. Oke, terima kasih. Kita boleh berikan kesempatan kepada Melisa. Melisa, silakan. Nah, ini sorry nih Mel, sebelum itu mungkin biar kita sama-sama adil ya, boleh dibatasin 1 pertanyaan ya. Jangan 1 pertanyaan ABCD nih. Waduh, macam kita soal cerita matematika ya. Pernah kayak gitu ya. 1 pertanyaan. Oke, silahkan. Oke. Tuh kan gue mau nanya apa jadi lupa sih. Iya, memang gitu sih. Tawa gue tuh menular seperti Romo Joni ya. Ayo Mel. Udah gue jadi lagi. Ntar dulu, gue inget-inget mau nanya apa ya. Aduh, sorry. Gue jadi ke distract. Iya, nggak gini. Kan tadi udah banyak yang ngomongin bahwa orang yang non Katolik gitu kan pada tanya kenapa Katolik kayak gini. Kebetulan nih ini orang terdekat aku gitu. Gue kemana aja deh ya. Aku punya cowok gitu. Dia bukan Katolik, dia non Katolik, dia Kristen dari gereja sebelah. Dia tuh kayak bener-bener nggak tahu Katolik itu kayak apa gitu, sampai mungkin dia punya teman-teman Katolik tapi yang nggak pernah istiadat Katolik seperti itu ya mungkin. Jadi dia sempat nanya gini ke aku, kayak misa itu apa sih gitu, terus kayak halo, kedengeran tidak ini? Jelas. Soalnya di gue internet connection-nya unstable. Dia tuh pernah nanya misa itu seperti apa sih gitu kan, apakah seperti kebaktian yang emang cuman berdoa lalu nyanyi-nyanyi dan mendengarkan khotbah seperti itu. Lalu ya waktu itu aku jelasin dan sempat aku juga bawa ke gereja Katolik gitu. Jadi dia sejak itu udah nggak pernah nanya lagi tuh apa gitu, karena dia tahu kalau misa tuh begini. Kedua, dia bilang bahwa kita kan lagi ini masa prapaskah seperti ini gitu kan, kita kan ada pantang puasa gitu ya Romo. Terus dia bilang
kamu ngapain sih pantang puasa? Maksudnya bukan secara eksplisit ngapain gitu ya, tapi maksudnya kamu tuh pantang puasa itu buat apa gitu? Soalnya ya kan aku jelasin bahwa ini lagi masa prapaskah gitu. Soalnya teman-teman aku yang lain Paskah ya nggak pantang, dia bilang ya tetap dia tadi aku bilang tidak mengikuti adat istiadat Katolik seperti itu. Maksudnya teman-teman aku yang lain tuh nggak pantang, bahkan aku tanya sama dia, teman-teman kamu terima abu nggak? Enggak, katanya. Kamu nggak pernah lihat kalau teman kamu dipakai abu dijidat? Nggak pernah, sampai aku kasih lihat fotonya mau dari Google, nih seperti ini fotonya. Nggak pernah, dia bilang gitu. Maksudnya apakah cuma kamu doang yang melakukan seperti itu? Dia bilang gitu kayak. Terus kenapa? Nah ini yang maksudnya kenapa mencintai Tuhan gitu secara Katolik harus seperti itu gitu, maksudnya harus mengikuti adat istiadat Katolik dan sebagainya. Itu sih yang aku belum bisa menjelaskan, maksudnya kan ya karena dia non Katolik gitu, jadi aku takut nanti dibilang lo tahu rohani apa segala macam gitu. Jadi gimana tuh mau cara menjelaskan yang seperti itu? Maaf ya Mo ya. Loh, kok maaf? Iya kalau Maaf, pertanyaannya tidak ini berkenan. pertanyaan yang dihadapi oleh banyak pasangan beda iman, beda gereja, dan it's a real question, it's a real encounter, right? Dan saya senang bahwa you punya semangat untuk menuntun boyfriendmu untuk mengenal iman Katolik dengan lebih serius. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sangat normal muncul ketika dia ingin juga mengenal iman Katolik dengan lebih serius. Oh, itu tidak akan menjadi pertanyaan terakhir, akan ada banyak pertanyaan lain seputar apa tradisi gereja yang aneh-aneh. Kenapa sih harus pakai wiruk, ya kan? Apalagi kalau kamu nanti sempat ke Spanyol, itu ada wiruk yang lebarnya 5 meter, tingginya 7 meter. Jadi ditarik oleh berapa? 15 orang wiruknya. Kamu bisa bayangin ya, wiruk yang biasa dipakai Miss Dinar, itu lebarnya 5 meter, tingginya 7,5 meter itu. Ditarik oleh banyak orang. Kok se-ekstrim itu gitu ya? Belum lagi kalau nanti ada tradisi misalnya prosesi patung Bunda Maria diarak rame-rame. Kita kan punya di NTT misalnya, ada prosesi indah tentang Tuan Ma misalnya. Kok harus begitu sih? Gitu loh. Jawabannya apa? Ya karena kita Katolik. Apalagi? Ya mengikuti Tuhan bisa dengan banyak cara, tapi kalau kamu ingin mengikuti Tuhan dengan cara dan iman dan tradisi Katolik, so that's the way it was passed down by our ancestors like many thousand years ago. Itu sudah jadi bagian yang mendarah daging dalam kekristenan kita. Dan itu yang kita sebut sebagai tradisi. Denominasi Protestan itu memang sulit mengenal mengapa tradisi itu penting, karena mereka sola scriptura. Mereka yakin bahwa hanya kitab suci yang menjadi pegangan dan jaminan kebenaran. Kalau kita mengalami bahwa Allah juga mewahyukan dirinya dalam tradisi-tradisi, dalam tradisi dengan huruf T besar, dalam tradisi suci, dalam ritual-ritual kesalehan yang dilanjutkan diteruskan oleh para rasul untuk kita melalui jemaat beriman. Dan itu kekayaan gereja, kekayaan iman gereja. Jadi mengapa harus mencintai Tuhan dengan banyak cara seperti itu? Ya, because we are Catholics. Jawabannya apa? Ya itu jawaban yang paling meyakinkan. Itu yang menjadi ciri kita sebagai orang-orang Katolik. Oke, semoga ini jawaban yang mungkin tidak menjawab, tapi saya mau jawab apa lagi? Because we are Catholics, right? Dan lebih dari itu sebenarnya yang you bisa undang dia adalah untuk mengenal sejarahnya. Kalau orang hanya melihat kulit luar tanpa mengenal lebih dalam sejarah, seperti yang sering juga kita alami, kita akan bosan sendiri. Mengapa sih harus misa? Mengapa sih harus susunannya sama dari awal sampai akhir itu? Kenapa sih harus dengerin Romo yang homilinya membuat kita kopi Starbucks sekuat apapun tidak akan dapat menyadarkan kita ketika homili gitu kan? Kenapa sih kok strukturnya harus sama begitu, lagunya harus begitu, kalau puasa harus ada lilin? Go to the history. Kalau kamu mencintai sejarah, filsafat, simbolisme,
arti, makna. Kamu akan melihat bahwa semua yang ditawarkan dalam tradisi gereja berkaitan dengan makna hidup. Dan ini mungkin jawaban kedua yang lebih mendalam. Yang membuat kita bertahan dari banyak penderitaan di dalam hidup ini adalah ketika kita mampu menemukan the meaningfulness of life. Ketika kita mampu menemukan bahwa hidup saya itu bermakna penuh, berarti dengan utuh. Itu yang membuat hidupku bertahan dari aneka banyak penderitaan yang kita alami dalam hidup yang singkat ini. Dan gereja Katolik menawarkan itu. Lihat, gereja kita itu penuh dengan simbolisme, right? Ada korpus salib dengan Yesus yang betul-betul kelihatan manusianya. Ada hosti, anggur, yang menjadi tanda sarana kehadirannya yang paling nyata, yang bukan hanya simbol, tapi betul-betul tubuh dan darahnya diberikan pada kita. Ada sabda yang tiap kali dirayakan dengan begitu indah, dengan begitu syahdu merdu. Ada perayaan yang begitu agung kalau kamu ikut misa, walaupun membosankan, tapi itu keagungan. It elevates your heart to God, right? Ya mungkin kamu bisa pakai lagu-lagu Hillsong untuk pujian, untuk sambil menangis, sambil doa karismatik, kamu merasakan Tuhan hadir dengan bahasa roh. Tapi dalam gereja Katolik, kesunyian adalah bagian tradisi kita yang tidak terpisahkan dari identitas kita sebagai orang Katolik. Dan semua penuh dengan simbolisme yang membuat kamu akan sadar, kalau kamu baca sejarahnya, kamu menjadi orang Katolik yang tahu tentang sejarah tradisi kita, kamu akan menemukan bahwa gereja itu sumber untuk meaningfulness of life yang membuat kita kuat bertahan di masa-masa yang tidak mudah. Seperti sekarang. Semoga menjawab. Thank you. Thank you, Mo. Thank you, Melisa. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya untuk hari ini. Dipersilahkan kepada Ci Yunita. Silakan, Ci. Saya mau tanya, kalau tadi Romo bilang ada kemungkinan kalau yang tidak berasal dari agama Katolik akan mendapatkan keselamatan, ada kemungkinan kan? Itu gimana kalau misalnya, seumpama kan orang tua saya sama adik saya yang paling kecil itu kan belum ikut Tuhan Yesus, oke. Terus kan padahal saya sendiri sudah mengakui kalau melalui Yesus itu jalan kebenaran dan keselamatan. Jadi sebagai anaknya saya kan juga berharap kalau suatu hari nanti papa mama sama adik saya juga pasti akan maksudnya ikut diselamatkan juga. Sekarang pun maksudnya dalam keadaan orang tua saya baik-baik saja, maksudnya ya orang yang baik ya berbuat kebaikan, nggak ada masalah dengan maksudnya dengan berbuat kejahatan atau apa itu nggak ada. Tapi kan sebagai anaknya saya kan kepingin kalau juga orang tua saya itu selamat juga di akhirat nanti. Itu gimana ya? Ya nggak apa-apa, harapanmu baik. Cuman Romo nggak bisa menjamin. Iya toh? Berharap untuk yang baik kan tidak apa-apa. Mendoakan untuk yang baik, oh bagus sekali. Tidak semua orang akan dipanggil pada iman Kristiani. Itu sebabnya kita percaya bahwa ikut Yesus itu anugerah luar biasa. Paulus sendiri kan bilang kan. Paulus sendiri bilang itu ikut Yesus itu anugerah yang luar biasa. Hanya dalam menerima baptisan kita menjadi mengerti betapa dalam, kata Paulus, betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih Allah kepada kita, karena jaminannya jelas, Yesus yang mati untukmu dan untukku. Dengan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak selamat, tidak bisa. Yang diajarkan gereja cukup positif, bahwa ada benih Roh Kudus. Ada benih Roh Kudus yang membuatnya hidup dengan baik, mulia, elegan. Tapi apakah diselamatkan? Maybe. Itu posisi gereja saat ini. Berharap boleh, maka doakan terus orang tuamu, doakan terus adikmu, berilah kesaksian yang konkret tentang bagaimana Allah mencintaimu dan bagaimana Yesus mengubah hidupmu. Siapa tahu mereka
Kalau masih hidup mungkin bisa ikut Yesus juga. Kalau sudah di surga kita pasrahkan pada kerahiman Allah, kita bawa dalam ekaristi. Ya toh, tidak masalah. Karena mungkin diselamatkan. Oke, jadi saya tidak bilang bahwa tidak bisa diselamatkan. No. Saya arogan sekali kalau mengatakan hal itu. Karena bukan itu yang diajarkan gereja. Oke? Yang diajarkan gereja adalah gereja mengakui yang baik, yang kudus, yang mulia. Yang datangnya dari benih Roh Kudus dalam iman agama-agama lain. Terima kasih, Bang. Thank you. Thank you, Ci. Thank you, Romo. Oke, dengan demikian kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir tadi ya di sesi Q&A kita. Thank you banget Romo Joni. Mohon maaf sekali teman-teman, ada kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab gitu, tapi hopefully kita bisa find some way reach out. Mungkin Romo Joni boleh juga Mo ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti mungkin dari panen ada yang bisa japri ke Romo untuk dijawab. Kalau berkenan. No, saya limit because I have a lot of things to do. Jadi kalau saya kasih webinar atau kasih renungan, saya akan limit itu di sesi itu. Daripada saya punya banyak PR yang tidak bisa saya jawab dan saya menjanjikan hal yang tidak bisa saya kerjakan. So, sorry. Next time.